Sekarang ini loh kan nggak online online lah karena corona. Jani, iya deh. Kakinya dinaikkannya ke atas kursi pandai kelihatan. Anak ajaib ya ini mana? Ya, Dek. Masih bicara 1000 umat ini. Oh, Bu. Anak 1000 umat. Oh iya. Iya. Allah, masih apa yang datang? Iya, Baru- masing-masing kan? Baru 8. Iya, Bu. Kak, ada yang izin sama kakak anak kelas 10? Enggak ada belum. Baru 8 orang. Ama. Sayang kali aku sama ini. Cantik kan, Ama. berapa? 9.000 sama kami. Bentar ya lagi ini. Belum kan? Tahu Rizky Maisara? Bukan. Kita tunggu ya temannya sebentar datang ya. Satu. Yang paling besar nih Kuliah. usia kuliah. Nuyung. Tenang. Nuyung beli itu kan 1,5 ke 3 hari kan? Kayaknya ini pakai 5 hari enggak lupa. Ini tuh berapa? Ada nih. Ih, marah dia. Ya Allah pakai gitu sayang. Marah dia. Melina. Harinya jilbab Cina. Yang sudah bergabung silahkan dibuka kameranya. Ada satu yang banyak 7 juga. Yang nomor 4. Enggak, anaknya nomor 4, anaknya 7. Gua anak nomor 2. Mana giginya ada? Udah. Ayo dibuka kameranya semua ya anak-anak ustazah. Yuk. Ya, tunggu sabar. Masih dikit. Kalian punya grup selain grup ini nggak, wali kelas nggak? Misalnya grupnya cuma teman-temannya aja yang ada. Ada? Ada nggak grup kelas? Ada nggak Afila grup kelas kalian? Ada Zak. 64. Hah? Ada? Coba chat-chat dulu di grup kelas kalian, bilang Ustazah Maulina nunggu, bilang. Kalau yang nggak datang di Zoom, yang tidak bergabung di Zoom tapi dia nggak izin, Alpa Ustazah buat ya. Bilang gitu ya. Duyung. Udah. Udah dikirim. Sudah. Oke ya, kita mulai aja ya Nan Ustazah. Nanti sampaikan seperti itu ya ke teman-temannya. Bahwasanya kan kelas 10A dan B itu ya kan, satu kelas saja ada berapa? Ini masih 23 kan gitu. Oke lah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 10? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kegiatan pelajaran daring pada hari ini. Alhamdulillah anak-anak ustazah kita diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan kembali pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar ya faktor atau penyebab keberhasilan negosiasi. Ya, bagus ya jawaban-jawabannya. Cuman ada beberapa yang memang belum mengumpulkan. Nah, jadi untuk yang tidak mengumpulkan latihan, ustazah sama ustazah tidak masalah ya. Yang bermasalah itu adalah orang yang tidak mau mengumpulkan latihannya. Karena ustazah itu memberikan latihan itu kadang 2 minggu sekali, kadang pun tidak memberikan latihan. Ya. Kalau sempat juga tidak dikerjakan, yaitu saya tidak tahu, ustazah serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan hidayah anak-anak ustazah ya, dibukakan pintu hatinya karena apa? Karena kan memang tugas itu untuk kalian sendiri. Hasilnya pun untuk kalian sendiri, bukan untuk ustazah. Ustazah yang malah berusaha untuk membalas-balasi latihan kalian, dan ustazah ya insya Allah nggak pernah ustazah nggak membalas ataupun tidak pernah ustazah tidak membuka pesan-pesan kalian, walaupun nanti dalam waktu 3 hari 4 hari baru saya buka, tapi insya Allah itu ustazah akan koreksi dan sudah terkumpul ya anak-anak ustazah nilai-nilainya. Jadi ingat anak-anak ustazah, apa yang kita tuai hari ini nantinya akan kita mendapatkan hasilnya di kemudian hari. Kalau saat ini kalian memang nggak mau berusaha ya kan untuk menjadi lebih baik, maka kedepannya pun ya itulah siap-siap saja seperti itu. Tapi kalau saat ini kalian mempersiapkan untuk masa depan ya, memperbaiki nilai-nilai, mau mengerjakan tugas, latihan, mau mengikuti Zoom, insya Allah dimudahkan Allah, kan gitu ya anak-anak ustazah. Nah oke. Jadi ya kita sama-samalah sadar dan salinglah bekerja sama dalam mengumpulkan latihan. Kan ustazah tidak pernah memberikan latihan tuh susah-susah tuh nggak pernah ya. Bahkan jawabannya itu kadang-kadang udah ustazah kasih tahu ya nggak anak-anak ustazah? Benar nggak? Kalau ustazah jelaskan itu ya kayak faktor penyebab keberhasilan itu ustazah sudah kasih tahu sebenarnya jawabannya, udah istilahnya ustazah sudah jelaskan, tinggal disalin ajanya. Itu pun masih ada yang belum mengumpulkan, tapi ya tidak apa-apa ya kan, itu kalian lah ya kan, kalian mau nilai kalian seperti apa di rapot nanti ya. Ada yang memang kosong dia maunya ya nggak apa-apa kan gitu. Oke anak-anak ustazah kita lanjutkan. Jadi anak-anak ustazah ini adalah salah satu contoh kalau kita mau membuat negosiasi. Biasanya anak-anak ustazah, dulu ustazah praktek, ingat sekali kelas 10 itu kami prakteknya itu kayak drama, tapi bukan drama juga sih. Kami bernegosiasi ya, ustazah ngambil nilai prakteknya itu misalnya 2 orang, yang 1 orang ini pembeli dan penjual, tapi benar-benar dipraktekkan di depan kelas. Tapi kalau kayak gini kan nggak bisa ya kan anak-anak ustazah. Biasanya kami misalnya minta izin menginap di rumah teman, berarti dia akan minta izin sama orang tua. Contohnya lah ya kan, siapa yang jadi orang tuanya, siapa yang jadi anaknya, seperti itu. Itu kami praktekkan di depan kelas ya. Baru juga menawar harga sewa gedung untuk kegiatan OSIS. Berarti ini adalah yang punya gedung sama pihak OSISnya, dibuat kayak drama gitu, pernah kami buat kayak gitu ya. Inilah salah satu contohnya untuk dilakukan negosiasi. Oke? Nah, ini kita udah baca ya. Nah, sekarang anak-anak ustazah kita masuk ke bagian struktur pada teks negosiasi. Suara ustazah jelas nggak anak-anak ustazah? Nah, jelas ya, mantap ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang materi ini, ustazah berharap sekali tolong disimak, karena apa? Nantinya anak-anak ustazah kan kalau ujian itu selalu lah pakai penalaran. Jadi
supaya anak-anak ustazah lebih mudah dalam menalar gitu anak-anak ustazah ya. Dah. Apa tujuan kita mempelajari struktur, yaitu agar siswa itu mampu untuk menentukan bagian-bagian struktur negosiasi. Lalu juga siswa mampu menyebutkan unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang. Siswa juga mampu mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi, dan siswa mampu mengidentifikasi kalimat persuasi. Nah, sekarang ustazah mau suruh baca si Raisa Amini, baca Raisa Amini. Buka semua kameranya ya. Baca yang ini, menentukan bagian struktur negosiasi. Tentukan bagian struktur teks negosiasi. Seperti GPTS lainnya, teks negosiasi juga mempunyai struktur teks yang negosiasi adalah orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Perhatikan analisis struktur teks negosiasi berikut ini. Pembeli. Baca ke atas. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Sambil menunjuk ke arah mangga gendong gincu. Penjual. Itu murah. Itu termasuk bagian orientasi. Pembeli. Boleh kurang kan, Bang? Penjual. Belum boleh, Bu. Bukan itu. Nih. Belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan masak pohon. Itu termasuk bagian penawaran. Pembeli. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang, 20.000 saja ya. Termasuk bagian pengajuan. Penjual. Belum boleh, Bu, 28.000 ya, Bu, biar saya dapat untung, Bu. Termasuk bagian penawaran. Pembeli. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Termasuk bagian pengajuan. Penjual. Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu, nanti saya rugi. Termasuk bagian penawaran. Beli. Empat. Udah. Terus lagi. Iya, Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Pak. Itu termasuk bagian persetujuan. Oke, mantap. Terus dalam contoh negosiasi di atas, proses pengajuan dan penawaran terjadi lebih dari 1 kali hingga tercapai kesepakatan. Sekarang diskusikanlah dengan teman-temanmu hal-hal berikut ini. 1. Apakah orientasi dalam teks negosiasi sama dengan perkenalan? 2. Apa saja pengajuan yang disampaikan pembeli? 3. Apa saja penawaran yang disampaikan penjual? 4. Apakah negosiasi dalam teks tersebut tercapai? Apa buktinya? Oke, nah anak-anak ustazah, sekarang kita sama-sama menelaah pertanyaan ini, karena dengan pertanyaan ini kita bisa lebih memahami tentang struktur pada teks negosiasi. Nah, yang pertanyaan pertama, coba didiamin dulu lah anak bayinya. Punya anak bayi siapa lah itu? Kasihan kali dia. Ada anak bayi. Siapa itu? Hah? Dah? Oke, pertanyaan pertama, apakah orientasi dalam teks negosiasi sama dengan perkenalan? Sama enggak anak-anak ustazah? Orientasi dengan perkenalan? Pak, nama saya ini, Pak. Orientasi itu memang artinya perkenalan, tapi nggak harus perkenalan orientasi itu. Memang dia ada di awal. Tapi kan mana ada perkenalan kita kalau lagi berdagang. Emang ada nama siapa, Bu, nama Ibu? Nggak ada kan? Berarti dia bukan perkenalan. Tapi kalau orientasi ada di cerita, cocok. Karena gini, dia pada suatu hari hiduplah anak bernama Ani.
Nah, perkenalan nama tokohnya, ya kan? Tapi orientasi di sini anak-anak ustazah, ya. Apa kira-kira orientasi di sini? Awal iya, pembukaannya, awal mula mau apa namanya ya? Awal mula terjadinya pengajuan dan penawaran lah ya kan, seperti itu. Nah, jadi orientasi dia strukturnya letaknya pasti di awal gitu ya anak-anak ustazah. Nah, contoh berapa harga sekilo mangga ini bang? Katanya 30.000 bu. Nah ini awal apa pembukaannya, awal mulanya kita bertanya, itulah yang namanya orientasi anak-anak ustazah. Lalu ternyata ya ada lagi namanya pengajuan. Ternyata pengajuan itu disampaikan oleh pembeli. Jadi pengajuan disampaikan oleh pembeli, ya. Apa yang diajukan? Dia mengajukan tentang harga barangnya. Boleh kurang kan bang? Katanya itu pengajuan. Ternyata penawaran itu dilakukan oleh penjual. Ustazah kira dulu penawaran itu dilakukan oleh pembeli. Ternyata orang yang mengajukan itu adalah orang yang mengajukan itu kan adalah pembeli ya. Jadi pengajuan itu adalah pembeli, penjual itu termasuk penawarannya, struktur penawarannya. Belum boleh bu, barangnya bagus loh bu, ini bukan karbitan masak pohon. Di sini kita sudah lihat bahwasannya penjual melakukan penawaran, ya. Dia mengatakan barangnya bagus, bukan karbitan dan masak pohon, ya. Lalu pembeli, iya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Lagi musim bang, 20.000 aja ya. Nah ini pengajuan penawaran ini maksudnya, pengajuan supaya harganya dikurangin gitu ya anak ustazah, sampai seterusnya, sampai nanti dapat persetujuan. Nah lalu pertanyaan yang kedua, apa saja pengajuan yang disampaikan pembeli? Coba kita lihat apa aja pengajuan yang disampaikan pembeli. Yang pertama, pengajuan yang disampaikan pembeli apa aja anak ustazah? Iya, terus ini lagi kan pengajuannya adalah meminta harga menjadi 20. Ya, ini pengajuan yang kedua. Iya, betul. Pengajuan yang ketiga, dia mau milih sendiri, banyak kali ya kan permintaan dia ya kan. Dah, itu dia ya, sampai dia pilih sendiri. Ya, itu pengajuan yang dilakukan oleh pembeli. Lalu yang ketiga, apa saja penawaran yang disampaikan penjual? Penawarannya apa aja yang dilakukan penjual? Nih, tentang barangnya yang bagus. Oh, di sini ustazah baru mengerti anak ustazah. Jadi kan memang ada dia surat penawaran kan. Surat penawaran misalnya rumah, ya. Kalau ada biasanya kalau di surat penawaran itu, ya, si penjual yang mendeskripsikan apa yang ditawarnya. Contohnya tentang barangnya yang bagus, harganya yang murah. Nah begitu juga dengan teks negosiasi. Hanya saja ini kan dia dilakukan secara dialog lisan sebenarnya ya. Jadi makanya kenapa penjual itu dikatakan sebagai penawaran, karena dia yang menawarkan barang dan barang dan jasa. Ya, dia mengatakan barangnya bagus, bukan karbitan dan masak pohon. Lalu penawaran yang kedua, dia mengatakan dia mau memberikan harga berapa anak ustazah? 28.000. Bagus. Lalu penawaran yang ketiga anak ustazah? Jangan asal pilih. Iya, jadi itu penawarannya ya, jangan pilih yang besar. Dia maunya 28.000 ya, gitu ya anak ustazah. Lanjut pertanyaan yang keempat. Apakah negosiasi dalam teks tersebut tercapai? Tercapai apa enggak anak ustazah? Tercapai. Inilah dia. Nah, pada ini bagian tercapainya negosiasi, inilah dia strukturnya persetujuan. Sudah terlihat dari harga berapa tadi? 30.000 ya? Iya, terakhirnya ya saling sepakat menjadi harga 28.000. Lah ini dia ya.
Nah biasanya anak-anak ustazah namanya juga persetujuan ya kan, pastinya dia letaknya di akhir ya. Kok kayak gini. Nah, lanjut tugas. Kita nggak ada tugas ya untuk saat ini ya. Kita mau baca dulu nih tentang Pak Edi ini. Nah anak-anak ustazah, kita mau apa sedikit ya. Ustazah baca ininya, apa namanya ini? Narasinya ini ya. Ustazah baca ininya dulu, baru nanti yang jadi Edi. Ingat ya, yang jadi si Edi Jahra, Devi Jahra apa Juhra lah. Jahra yang jadi si Edi. Ya. Dengar ya, kepala desanya si Hapila aja, cocok. Kepala desa si Hapila. Ya, warga satunya si Dea Kalika, yang kuat suaranya nanti. Warga 1 Dea Kalika, ingat. Warga 2 si Baslina, warga 2. Ada si Baslina kan? Baslina nanti jadi warga kedua ya. Oke ya, kita mulai ya, Ustazah baca ya. Negosiasi warga dengan investor. Sudah 3 tahun lebih warga Dusun Sejahtera berjuang untuk menyelamatkan sumber mata air yang terletak di desanya. Perjuangan panjang tersebut bermula ketika sebuah perusahaan properti mulai membangun hotel di kawasan sumber mata air tersebut. Sumber air Panguripan menjadi tumpuan hidup tidak hanya bagi 6.000 warga desa Sejahtera, tetapi juga bagi puluhan ribu warga desa sekitarnya. Sumber air Panguripan menjadi penyedia air bersih untuk dikonsumsi sekaligus untuk memenuhi pengairan sawah bagi puluhan hektar sawah. Bila pembangunan hotel itu diteruskan, sumber air Panguripan akan mati. Meskipun beberapa kali didemo warga, pihak pengembang tetap bersikukuh melanjutkan pembangunannya. Akhirnya, Pak Lurah membentuk tim yang akan mewakili warga untuk menuntut pengembang hotel PT Mulya Jaya menghentikan pembangunan hotel tersebut. Tim penyelamat Panguripan diterima Direktur PT Mulya Jaya, Edi, di ruangannya. Oke, yang Edi silakan baca, Pak Edi. Saya Arifin, Pak, Kepala Desa Sejahtera. Ini Bu Suci, Sekretaris Desa. Yang satu lagi Pak Rahmat, salah satu tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh mewakili desa kami. Iya. Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu ke kantor saya. Dengan senang hati sebagai direktur, saya akan menggunakan aspirasi warga demi kebaikan bersama. Begini Bapak dan Ibu, dalam pertemuan dengan warga desa beberapa waktu lalu, bukankah sudah disepakati bahwa pihak investor akan tetap melanjutkan pembangunan hotel dan berjanji akan tetap menjaga pelestarian sumber air Panguripan. Jadi ada masalah apa lagi? Warga 1. Tadi ada warga kan? Warga 1. Siapa tadi saya pilih? Iya, Dea warga 1. Loh. Mana si Dea? Loh, nggak ada si Dea. Dea? Oke, kita ganti aja lah ya. Warga 1, coba Salwa Nazwa. Kuat ya suaranya ya, warga 1 ini. Salwa Nazwa.
Loh, kemana nih orangnya ini? Nggak ada juga. Iya, orangnya ada di sini namanya. Kemana orangnya ini? Salwa? Ada? Nggak bagus apa cari? Salwa? Ya, Ustazah. Dah, coba. Baca ini warga 1, ante jadi warga 1. Bagaimana mungkin kelestarian sumber airnya dapat dijaga, Pak? Pembangunan hotel tepat di atas mata air tersebut pasti akan mematikan mata airnya. Awalnya karena pembangunan hotel tersebut akan menuntut ditebangnya perpohonan di sana, maka daerah resapan air akan berkurang. Hal ini mengancam kelestarian mata air kami. Oke. Ya, sudah. Udah, warga 2. Bazlina. Sekali lagi saya tegaskan Pak, kami tidak akan pernah menyetujui pembangunan hotel atau apapun di atas sumber mata air, sumber penghidupan kami itu. Terus? Oh iya, lupa. Kepala desa. Sabar dulu Pak Rahmat, kami memegang pundak Pak Rahmat. Benar Pak, kami belum pernah menyetujui dan tidak akan pernah menyetujui kesepakatan. Pak, bagi kami sumber mata air penghidupan adalah gantungan kehidupan kami. Tak hanya untuk makan dan minum, kami juga membutuhkan itu. Lanjut. Kami selanjutnya akan terus menolak pembangunan hotel tersebut. Bahkan kami akan bertindak lebih keras bila tuntutan kami tidak segera dipenuhi. Cepat, lanjut Edi. Cepat nih, kita main cepat nih. Bapak dan Ibu jangan khawatir. Sebenarnya wali kota sudah mengeluarkan surat perintah penghentian pembangunan hotel. Kalau gitu tunggu apa lagi? Gitulah. Warga 1 mana warga 1 ini? Hilang-hilang aja nih. Mana Salwa kan warga 1 kan? Mana nih warga 1? Ayo coba. Kalau begitu tunggu apa lagi? Edi. Ya, sudah. Saya masih mencari lahan bantu. Saya tidak mau kehilangan kota ini. Lanjut. Ayo kepala desa. Kemudian, sebagai kepala desa, saya akan membantu Bapak menemukan lahan baru yang tidak terlalu jauh dari sumber pengiriman. Pak Edi. Lanjut. Kalau memang Pak Lurah bisa mengusahakannya, saya akan sangat berterima kasih. Hari ini juga saya akan memerintahkan anak buah saya menghentikan pembangunan. Terima kasih atas kerjasama ini. Saya sudah berterima kasih karena Pak Lurah bersedia menjadi warga. Terima kasih Pak. Iya. Kira-kira itu termasuk negosiasi atau tidak anak-anak ustazah? Termasuk Iya. Oke, kira-kira berhasil nggak negosiasinya? Berhasil ya. Iya, berhasil. Nah, kalau di sini kita lihat anak-anak ustazah, bisa nggak kalian membedakan siapa yang mengajukan, siapa yang menawarkan gitu? Karena kan banyak kali orangnya nih, tim horenya banyak kali nih, ada warga 1, 2 ya kan? Nah, mereka mau mengajukan apa anak-anak ustazah tadi ceritanya? Iya, pemberhentian pembangunan hotel. Ya, jadi Pak Edi ini di sini dia bukan pengajuan, dia bukan mengajukan kan? Yang mengajukan siapa? Kepala desa dan warga. Iya kan? Yang mengajukan adalah kepala desa dan warga, ya kan? Ya, apa yang diajukannya adalah ini tentang pemberhentian pembangunan hotel. Ya, ini pengajuan. Lalu penawarannya siapa? Siapa ini penawarannya? Pak Edi ya. Nih.
Apa penawarannya? Dia berjanji, nah ini dia. Dia berjanji akan tetap menjaga kelestarian sumber. Itu dia penawarannya nih. Lalu juga dia menawarkan apa lagi di sini, Pak Edinya? Jangan khawatir katanya, wali kota sudah mengeluarkan surat perintah penghentian membangun hotel. Lo udahnya, ya kan? Nah, terus dia terima kasih. Nah, terakhirnya, kenapa bisa disepakati nak negosiasinya? Karena wali kota mengeluarkan surat perintah. Iya, ya, dan dicarikan tempat lain oleh kepala desanya mencari tempat yang lain. Nah, kalau kayak gini kita susah menentukan strukturnya karena banyak kali tim horenya. Kalian tengoklah ada warga 1, warga 2 ya kan, Nak? Payah ya kan? Udahlah kita tentukan orientasinya aja. Orientasinya di mana? Nah, kalau di sini orientasinya, Nak, ada di bagian yang pertama ini. Tapi kalau di anekdot kan ini namanya abstrak, ya. Tapi ini bisa dikatakan ini sebagai orientasi karena dia sudah ada perkenalan juga di sini. 3 tahun lebih warga Dusun Sejahtera berjuang untuk menyelamatkan sumber mata air terletak di desanya. Ini termasuk orientasi atau narasi bisa juga. Ini pun bisa termasuk orientasi. Ya, ini bisa termasuk. Di sininya begini di Bapak dan Ibu dalam pertemuan dengan warga desa beberapa waktu lalu, bukankah sudah disepakati Bapak ini? Nah, ini dia. Oke, anak ustazah sampai di sini paham? Ya, bagus ya. Jadi kita belum ada latihan ya. Untuk minggu depan sepertinya kita akan mempelajari tentang surat gitu ya. Dan tentang kata persuasif dalam sebuah teks negosiasi. Ini dia. Nanti boleh dibaca-baca dulu di rumah ya. Nah, jadi ingat anak-anak ustazah, penuhi tanggung jawabnya sebagai murid ya. Hak ustazah adalah menilai secara objektif. Itu aja. Ustazah tahu ya usaha kalian gitu ya, dan ustazah itu selalu mengoreksi apa yang sudah kalian kerjakan. Baik anak-anak ustazah kelas 10 ya, sampai di sini materi yang sudah ustazah bisa jelaskan. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa wa atubu ilaika. Assalamualaikum anak-anak ustazah. Waalaikumsalam.